pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat siang untuk para parents yang sudah menyempatkan untuk hadir di kesempatan kali ini dan para teacher, ada Mr. Philip ya, dan teman-teman semua. Ah, untuk pertama mungkin bisa absensi dulu dari studentnya teacher Philip, ada Sasi Kirana ya, sudah hadir ya. Oke, terus untuk parents-nya, apakah berbeda Zoom atau sama Zoom-nya? Gimana, Kirana? Sama Mister. Eh, Digabung, Mister, oh, digabung. oh digabung. Oh, oke oke oke. Oke, terus ada Nendra ya, udah dengan parents-nya. Lalu ada dari teachernya Miss Devanda, ada Abdurrahman, udah join ya. Halo Mister, Halo. Parents-nya gabung atau terpisah? gabung. Oh, gabung. Oke. Lalu ada dari Miss Juvina ya. Ada Jessel. Oke, Jessel udah join sama parents-nya ya. Oke, berarti udah lengkap semua. Oke, kita mulai aja untuk pertemuannya hari ini. eh Selamat datang di PTM di tanggal 25 April 2026. Sebagai pembukaan singkat. Jadi untuk para parents yang mungkin belum tahu PTM itu apa, PTM itu adalah Parent Teacher Meeting, di mana teacher dan orang tua murid akan meeting bersama. Untuk apa gunanya? Untuk melihat progres anak-anak yang uh, sudah belajar di Temdor untuk mempresentasikan hasil akhir dari masing-masing anak-anak tersebut. Jadi nanti alurnya adalah teman-teman akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari kalian masing-masing, lalu nanti teachernya akan memberikan presentasi terkait tentang progres anak tersebut selama dalam pembelajaran dan eh, setelah itu mungkin nanti ada sedikit kalau misalkan parents mau ada pertanyaan tertentu untuk teachernya. Mungkin itu aja. Dan saya, Mr. Puma, akan menjadi moderator di kesempatan kali ini untuk uh, membantu PTM pada kesempatan hari ini. Oke, mungkin karena Mr. Philip kemarin udah request ke saya untuk anaknya mempresentasikan pertama di urutan pertama karena Mr. Philip ada acara setelah ini. Mungkin bisa dipersiapkan untuk Kirana berarti ya. Untuk Kirana mungkin bisa dipersiapkan. Silahkan. Silahkan Kirana mungkin bisa presentasi, terus menjelaskan tugas akhirnya seperti apa, dan nanti bisa dibantu sama Mr. Philip untuk uh, penyampaian progresnya dan nilai-nilainya. Thank you. Oke, kalau udah siap, boleh di-share aja PPT-nya ya, Kirana ya.
Oke, Kirana kalau bisa boleh sambil open cam juga ya. Oke, halo semuanya, halo Mister, selamat siang. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Sasuke Name Radianto dari kelas 60D. Jadi hari ini saya mau presentasiin tugas akhir yang udah saya bikin, yaitu collecting strawberry. Boleh sambil open cam Kirana kalau bisa. Izin nggak on cam nggak apa-apa, Mister. Oh ya udah nggak apa-apa, aman aman. Oke. Oke, jadi tujuan dari game yang saya bikin itu untuk mengumpulkan strawberry sebanyak mungkin untuk mendapatkan skor tertinggi agar dapat lanjut ke level selanjutnya. Nah, terus ini ada cara bermainnya. Yang pertama, tekan panah kiri untuk bergerak ke kiri. Yang kedua, tekan panah kanan untuk bergerak ke kanan. Yang ketiga, tekan panah atas untuk bergerak ke atas atau naik. Yang keempat, itu pada level 1, player harus mengumpulkan strawberry hingga skornya mencapai 100 sambil menghindari jamur untuk lanjut ke level selanjutnya. Yang kelima, pada level 2, player harus mengumpulkan strawberry hingga skornya mencapai 120 sambil menghindari jamur. Jika berhasil, player akan menang, dan jika mati, player akan mengulang kembali dari level 1. Selanjutnya ini ada kondisi ketika menang. Jadi jika player sudah menyelesaikan level 1 dan level 2, maka player menang. Terus kalau misalnya kondisinya kalah, itu kalau player nyentuh jamur, maka player kalah dan akan masuk ke replay-in. Terus selanjutnya ini ada aset yang saya pakai. Ini ada start scene, replay scene, terus ada back scene, terus ini ada strawberry sama jamurnya. Ini ada platform, terus ini ada spreadsheet, terus abis itu ini ada background yang saya pakai, sama ini ada start game, terus abis itu ada game over sama game over ketika menang. Terus ini ada gambaran kalau misalnya start game, ada start buttonnya juga. Terus ini gambaran level pertama, ini gambaran level kedua. Terus ini gambaran kalau misalnya kalah, ada replay buttonnya. Terus ini gambaran kalau misalnya menang, ada back buttonnya. Nah, ini metode yang saya pakai ada collect strawberry. Jadi untuk nambahin skor kalau misalnya udah ngumpulin strawberry, terus abis itu ada game over untuk mengulang kembali atau replay kalau misalnya mati. Terus kelas yang dipakai ada start scene, collecting strawberry scene itu untuk level 1, terus collecting strawberry scene 2 itu untuk level 2, terus abis itu ada replay scene, sama yang terakhir ada game over scene. Nah, sekian, terima kasih. Oke, boleh didemoin gamenya Kirana? Boleh, Mister. Ini gamenya. Ini tombol button startnya diklik. Jadi di level ini kita harus ngumpulin strawberry sampai skornya 100. Nah, kalau misalnya kena jamur, kalah dan akan masuk ke replay scene.
Yes, maaf sister sebentar. Oke, nggak apa-apa. Jadi setelah yang ini nanti masuknya ke yang level selanjutnya ya. Iya betul. Oke. Nah ini untuk level 2-nya. Level 2 ini kita harus ngumpulin strawberry sampai skore 120. Nah ini game over screen-nya kalau misalnya menang. Terus ini ada back button-nya untuk kembali ke home. Sudah, terima kasih. Oke, thank you Kirana. Good job ya untuk projectnya. Oke. Orang tua kamu ada lagi bareng juga? Apa Mister? Orang tua kamu lagi bareng di situ? Iya ada. Oke. Bentar Mister. Oh, oke. Halo, Mr. Philip. Oke, halo, selamat siang Pak. Ya, ya tadi kita sudah presentasi ya untuk proyeknya Kirana Pak. Jadi selama di level game dev ini Kirana udah buat proyek akhir. Di sini gamenya tadi untuk collecting strawberry ya. Jadi di sini Kirana harus ngumpulin strawberry dan kalau kalah nanti akan ada eh, tampilan selanjutnya lagi. Oke, selama di level game dev ini juga Kirana udah cukup baik ya Pak selama pembelajarannya sudah bisa mengikuti materi dengan baik, untuk tiap latihan-latihan juga sudah dikerjakan dengan baik sampai bisa menghasilkan project game yang ini gitu Pak. Selama pembelajaran juga cukup aktif Kirana sering bertanya juga kalau bingung dan cukup eksplor si anaknya. Jadi sampai saat sekarang sudah cukup baik, bisa menghasilkan project game yang bagus juga, Pak. Dari Bapak mungkin ada Ya, yang mau terima kasih. disampaikan? Mungkin ini ya, Mas. Nanti kan ini pasti ada stepnya lagi. Setelah ini sebaiknya ngambil apa ya, Mas, untuk Oh, lanjutannya ya? oke. Kalau Kalau saran setelah dari Mr. Philip. Oke, kalau setelah ini sih sebetulnya ada level selanjutnya, Pak. Nanti ada masuk ke level website. Jadi nanti Kirana akan masuk ke level website untuk pembuatan website gitu. Nah, nanti Oke. untuk pembuatannya itu sekitar 24 meeting, jadi mirip seperti di level game dev ini. Jadi kalau untuk pembuatan website nanti kita akan lebih belajar lebih ke pembuatan UI-nya ya, tampilan depannya. Kemudian nanti juga ada untuk logika-logika pemrogramannya juga, Pak. Jadi lebih kompleks lagi. Nah, kalau setelah web itu apakah ada nantinya ke mobile apps? Kalau setelah web nanti ada lagi, ada untuk pembuatan aplikasi mobile, nanti juga ada lagi yang level terakhir itu untuk level di AI. Jadi itu lebih banyak mengenai artificial intelligence, terus machine learning, terus nanti lebih banyaknya sih lebih ke project singkat ya. Jadi lebih ke filter filter di HP misalnya. Kemudian nanti ada untuk seperti eh, klasifikasi. Jadi lebih banyak lagi sih Pak kalau di AI nanti. Nah, ini kan kalau dari lihat gamenya masih di lokal ya, Mas. Kalau dia diajarkan cara
Maaf Pak, boleh agak mendekat ke mic Pak? Kurang jelas. Oh iya, maaf. Kalau dari ini kan gamenya lebih ke di lokal masih ya, apakah nanti diajarin juga cara nge-push ke domain atau web tertentu supaya bisa diakses gitu. Oh, oke. Kalau untuk sekarang sih sebetulnya kita ada juga, jadi kita bisa upload ke Netify namanya Pak. Hmm, Jadi di ya. situ dia konsepnya sih seperti domain ya, cuman itu memang Hmm, masih yang secara gratis, belum dari yang kitanya. ya betul. Cuman kalau memang mau di-upload lagi ke domain, untuk sekarang Hmm, sih belum ada, cuman nanti sebetulnya hmm. masih bisa juga sih. Oke, iya iya. Soalnya sayang, maksudnya bisa jadi kan dia belajar nih nanti mungkin dia coba buat game yang lainnya nanti bisa jadi dia coba di ini kan di domain atau di website tertentu buat portfolionya dia sih. Oh iya, boleh Pak, betul betul. Kalau yang Netify juga sebetulnya itu konsepnya seperti domain sih Pak. Jadi Nah itu ya, udah basisnya URL, jadi bisa hmm, di-sharingkan juga sih. iya boleh. Thank Oke, you, Mr. baik. Philip. Itu aja sih. Oke, sama-sama Pak. Dari Kirana mungkin ada yang mau disampaikan? Hmm, enggak sih, nggak ada, Mister. Aman ya? Iya, Oke. aman. Oke, Thank you, kalau gitu Mister. ya terima kasih ya. Udah boleh di stop sharingnya. Oke. Oke, terima kasih untuk Mr. Philip, untuk Kirana dan parents yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Mungkin dari Nendra, apakah bisa mempresentasikannya? Bisa, Mister. Oke, silakan Nendra, waktu dan tempat dipersilahkan. Eh, peker eh, pe- Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Agung Narendra Putra. Nah, udah. Nah, eh, tujuan atau goal game saya adalah bertahan hidup selama 4 menit dan 19 detik sambil menghindarkan air hujan. Seperti ini. Terus, cara memainkannya menggunakan arrow key untuk gerak, menghindari air hujan, menggunakan mace dan shield untuk melindungi diri dari air hujan. Kondisi kalah dan menang. Kondisi kalahnya kalau life-nya 0 jadinya kalah. Menangnya bertahan hidup selama 4 menit 19 detik. Layoutnya untuk game over, win scene-nya nggak bisa. Dan utamanya, aset yang digunakan, image dan video. Ini untuk videonya. Tunggu dulu. Nih, untuk videonya. Metode apa yang digunakan dan fungsinya. Spawn enemy, fungsinya adalah untuk memunculkan musuh pada game. Decrease life, fungsinya untuk mengurangkan life. Attack, fungsinya adalah untuk menyerang dan menambahkan life. Defense, fungsinya adalah untuk menyerang tetapi tidak menambahkan life. Game over.
fungsinya adalah ketika live nol mengganti scene menjadi game over scene. Kelas apa saja yang digunakan? Saran yang diterima dari teman mengganti karakter ini menjadi ini. Revisi yang kamu lakukan berdasarkan saran itu mengganti karakternya. Nah gitu aja sekarang gamenya. Ini gunanya tuh biar musiknya mulai tanpa harus ngemencet. Jadinya otomatis. Sama karena lantainya es jadinya agak licin gitu. Nggak bisa berhenti. Terus ada musiknya juga. Oh ya bisa menambahkan live juga. Udah segitu aja. Oke, thank you Nendra untuk presentasinya. Oke, jadi gamenya itu Rainy Day ya. Jadi itu seharusnya juga ada musiknya ya, karena Nendra pakai background video dari YouTube tadi ya. Terus mekanik gamenya cukup unik karena ada shield sama ada hammernya ya untuk ngebantu melindungi karakter utamanya dari hujan. Jadi kalau misalkan hujannya kena shield atau hammernya, dia nggak akan ngurang nyawa. Tapi kalau misalkan kena badannya, dia baru ngurang nyawa. Gitu ya, Nendra ya. Iya, Oke, mungkin Mister izin share screen untuk mempresentasikan hasil belajar Nendra selama ini. Oke, harusnya sudah terlihat ya.
Oke, jadi untuk Nendra, dia sudah ada di level game developer. Jadi seharusnya Nendra juga udah buat beberapa game, contoh game yang ada di modul yang udah disiapkan. Jadi ada Collecting Star, ada Corona Buster, ada Mad Game. Siswa membuat game dua dimensi yang berjalan di browser atau berjalan di Chrome atau Mozilla atau apapun itu, yang penting browser, dan menggunakan pemrograman JavaScript dengan frameworknya PSR3, terus 24 kali pertemuan, bla 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 bla, bahasa pemrogramannya JavaScript, Phaser, sama menggunakan Visual Studio Code. Lalu untuk student progress sama projectnya, jadi untuk coding progressnya sendiri, sudah cukup baik Nendra dalam berprogres selama di kelas game dev. Dia bisa buat game akhir dan dia membuatnya cukup lumayan mandiri tanpa ada banyak pertanyaan ke saya. Gamenya namanya Rainy Day, tipe gamenya itu mirip kayak bertahan hidup, shooter karena dihujani sama air hujan. Lalu game base-nya itu Pacer, JavaScript. Project link-nya saya sudah kirimkan di kolom chat. Untuk coding literasi konsepnya, pemahaman materinya juga udah baik. Dia bisa ngikutin materinya dengan baik dari awal sampai akhir dan membuat beberapa game yang ada tadi dengan baik juga. Terus coding application-nya, Nendra tipikal anak yang pendiam, namun bisa ngikutin materi dengan baik. Dia nggak, tapi walaupun dia pendiam, dia nggak segan bertanya. Kalau misalkan ada kesulitan yang dialami, baik dalam materi ataupun pengkodean. Untuk karakternya, eh, dia anak yang pendiam, tapi inisiatif bertanya saat dia benar-benar nggak tahu atau mengalami kesulitan. Dia anak yang sopan dan berperilaku baik, bertutur kata dan berperilaku baik, nggak pernah datang terlambat saat kelas. Terus untuk slide information parent-nya, jadi ada kurikulum di sini, mulai dari masuk ke beginner dan game. Nendra dia udah ada di sini di bagian game developer, teens game developer. Next-nya akan masuk ke dalam teens website developer, lalu nanti ada mobile apps, lalu ada AI developer yang terakhir. Jadi next level recommendation-nya adalah web dev, di mana nanti Nendra akan belajar membuat website dengan menggunakan bahasa HTML, CSS, sama JavaScript. Pertemuannya kurang lebih 48 kali pertemuan, 3 report, setiap 16 kali pertemuan, dan bahasa pemrogramannya HTML, CSS, JavaScript, dan tetap menggunakan Visual Studio Code untuk pengkodeannya. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Ada pertanyaan mungkin dari parents-nya Nendra? Oke, sore Mr. Puma. Terdengar Eh, suara saya, Mr. Puma? Suaranya cukup kecil, Bu. Tidak terdengar ya? Oh, oke. Terdengar? Sudah Oke. terdengar. Oke. Mister, saya lihat kan anak saya baru kemampuannya itu game dasar ya. Walaupun di levelnya game dev, ada nggak untuk kalau mau yang lebih advance tapi tetap di game gitu, levelnya ada nggak gitu, Mister? Oh, maksudnya Ibu ingin materinya lebih expert, tapi kelasnya tetap di teens, seperti itu, Bu. Ya, tetap untuk games gitu, karena kayaknya dia lebih senang kan memang di games gitu, Mister. Oh, mungkin untuk pertanyaan itu, mungkin nanti Ibu bisa diskusikan sama bagian admin, karena kalau dari saya sendiri, saya mengikuti alur teens kurikulum yang ada. Jadi kalau misalkan udah dari game, Nendra akan belajar ke website, terus ke mobile application, lalu ke AI, gitu. Kalau untuk eh oke, eh, mungkin nanti saya bisa infokan ke bagian admin karena ada
kelas Roblox. Jadi kelas yang khusus untuk membuat game, tapi berbeda divisi dengan teens. Mungkin nanti saya bisa infokan kalau misalkan Nendra memang berniat untuk ke kelas Roblox. Seperti itu, Bu. Oke, kalau seandainya ke kelas Roblox itu, menurut Mister anak saya sudah mampu atau belum? Gitu. eh Kalau menurut saya pribadi, karena Nendra udah bisa bikin game sendiri sampai saat ini, menurut saya dia mampu untuk ke kelas Roblox dan memang di kelas Roblox harusnya eh, fokusnya adalah untuk membuat game. Jadi harusnya aman. Oke, untuk pertemuannya bagaimana, Mister? Jumlah pertemuannya untuk Robloxnya itu gimana? Untuk jumlah pertemuannya mungkin nanti saya bisa infokan setelah ini mungkin ya Bu. Nanti saya chat saja dengan Ibu, nanti saya infokan untuk detailnya dan sebagainya gitu. Oke, baik, Mister. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Nendra untuk presentasinya. Oke, lanjut. Mungkin ke Abdurrahman. Apakah sudah siap? Siap, Mister. Oke, mungkin bisa presentasi. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Game yang saya buat adalah game yang berjudul Westbuster. Westbuster adalah game yang memiliki dua level dan playernya adalah seekor cumi-cumi yang menghancurkan limbah atau sampah. Cara bermainnya ada tiga button, dua untuk ke kiri dan ke kanan, satu untuk menembakkan peluru air. Dan ketika mencapai 30 poin akan ke level 2. Dan jika di level 2 mencapai 60 poin, kau menang. Jadi jika terkena sampah, kamu akan kalah. Ini demo untuk gamenya, Mas. Mungkin bisa itu ya, uh, dijalankan gamenya. Ini terus kalau kena sampah sampai life-nya 0 itu bakal muncul game over scene. Udah sih, Mister, kayak gitu aja. Oke, terima kasih Abdurrahman. Oke, gamenya cukup lumayan menarik ya, karena berarti itu gamenya tentang biota laut untuk memberantas sampah gitu ya, Abdurrahman ya. Karena tadi karakternya cumi-cumi, terus dia harus eh, menembak atau menghindari kantong plastik yang jatuh ke bawah gitu ya. Iya, Mister. Oke. Oke, mungkin Mister share screen dulu karena Mister dapat titipan dari Miss Devanda karena Miss Devanda hari ini tidak bisa join karena ada acara. Jadi untuk parent teacher meetingnya, untuk student progressnya di level teens game dev, Abdul Rahman berhasil untuk menyelesaikan semua project dengan baik, membuat game sendiri pada sesi Create Your Own Game atau bikin game versi Abdul Rahman, dari gathering aset, menentukan alur game, coding games, nambahin level atau enemy, dan hosting ke Netlify agar bisa kita nikmati gamenya uh, bersama ya.
Untuk linknya udah Mister tambahkan di kolom chat. Mohon maaf sebelumnya karena tadi Mister tidak mendapatkan info untuk link Netlify-nya. Jadi Mister menambahkan saat Abdul Rahman presentasi tadi ya. Terus untuk note dari Miss Devanda sendiri nggak ada. Terus dipertahankan sama next level recommendation-nya mirip sama kayak Nendra yang tadi sudah Mister sampaikan ke web dev. Jadi membuat website dengan bahasa HTML, CSS, sama JavaScript. Timeline-nya 48 kali pertemuan, 3 report setiap 16 kali pertemuan, dan bahasa pemrogramannya HTML, CSS, JavaScript, dan menggunakan Visual Studio Code untuk pengkodeannya. Mungkin itu aja titipannya dari Miss Devanda. Mungkin dari parents-nya Abdul Rahman ada yang mau ditanyakan? Enggak, selamat siang. Saya sih tadi penasaran soal untuk next levelnya gimana, tapi tadi udah terjawab sama dan sewaktu Mister Puma menjelaskan ke Rendra itu, jadi sudah jelas pertanyaan saya sudah terjawab dengan jelas. Terima kasih. Oke. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, berarti tidak ada yang ditanyakan. Next, lanjut ke peserta yang terakhir. Ada Jessel. Mungkin bisa mempresentasikan hasilnya, Jessel. Silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Mister. Oke, sudah terlihat. Mungkin bisa langsung presentasikan, Jessel. Oke, baik. Selamat siang untuk Mister Puma dan Mister Philip, dan selamat siang juga untuk teman-teman semua dan parents semua. Em, Seperti yang kita ketahui, di era digital sekarang ini, industri game itu terus berkembang dengan sangat pesat. Contohnya di industri game mobile dan iOS yang kita ketahui itu banyak sekali peminatnya. Dan sebagai pelajar SMK, saya mencoba mengambil bagian dengan membuat sebuah game yang sederhana. Membuat game bukan hanya tentang bermain, tapi juga tentang merancang logika, desain, dan pengalaman pengguna. Hari ini saya akan mempresentasikan game yang telah saya buat beserta dengan proses permainannya. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Jesa Putra Pramono. Saya sekarang berada di kelas web developer. Saya akan mempresentasikan project game terakhir saya waktu saya di kelas game developer. Pertama, saya akan buka presentasi saya dengan judul game yang bernama Sky Blaster Rush. Apa sih Sky Blaster Rush? Sky Blaster Rush adalah project game yang saya buat dengan genre 2D action shooter. Permainan ini dimainkan dari sudut pandang atas atau top down view, yang dimana ada musuh dan ada sprite sheets koin yang berjatuhan dari atas atau falling down begitu. Dan di mana pemain itu mengandalkan karakter utama untuk menyerang dan mengalahkan musuh yang muncul di area permainan. Selain bertarung, pemain juga dapat mengumpulkan koin untuk mendapatkan kondisi win. Untuk pokok pembahasan yang kedua ada gameplay dan sistem permainan gamenya. Yang pertama ini ada sistem skor. Sistem skor ini, jadi uh, player yang kita mainkan ini akan mengekill musuhnya dan akan mendapat skornya. Yang dimana mengekill musuh itu adalah salah satu cara untuk bertahan untuk mendapatkan kondisi menang.
Yang kedua ada sistem pengumpulan koin. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sistem pengumpulan koin ini adalah untuk mendapatkan win condition pada game tersebut. Yang ketiga ada mekanisme kalah jika kita terkena musuh yang falling down dari atas. Untuk ide game yang saya dapat dari referensi game-game sebelumnya yang saya pelajari di Game Developer. Yang kedua, saya menambahkan sedikit ide saya sendiri. Ketiga, tentunya saya juga dibantu dengan uh, guru pembimbing saya di Game Developer. Yang keempat, saya juga mendapat sedikit saran dari teman-teman saya di luar. Untuk desain-desainnya, yang pertama di sini ada background-nya. Background-nya cukup simple. Yang kedua, di sini ada spreadsheet dari player dari game tersebut. Di sini ada koinnya, yang mana ini akan kita kumpulkan untuk mendapat win condition. Dan yang terakhir di sini ada splash. Efek splash ini adalah efek splash yang keluar dari serangan si player tersebut. Pada game yang saya buat ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, gameplaynya sederhana dan mudah dipahami, easy to play, mudah dimainkan, dan ringan dijalankan di device apa saja. Kekurangannya, animasinya masih sangat kaku dan tidak bisa main multiplayer. Lalu saya akan mencoba eh, menampilkan atau mendemonstrasikan game yang saya buat. Di sini pada tampilan awalnya masih cukup sederhana sekali. Ada tampilan start game dan play buttonnya masih cukup sederhana. Ini bisa kita mainkan. Untuk geraknya bisa menggunakan arrow kanan dan kiri. Untuk menyerang bisa menggunakan arrow atas. Dan ini ada musuh yang berjatuhan dari atas. Di sini untuk mendapatkan kondisi menang kita harus mengumpulkan koin sampai 10. Dan untuk menghindari kondisi kalah kita harus terus menyerang musuh yang berjatuhan. Seperti itu teman-teman. Dan ya ini adalah kondisi menang. Bagaimana jika kondisi kalah? Kondisi kalah kurang lebihnya sama teman-teman. Kondisi kalahnya di sini ada tulisan you lose dan ada presentase yang kita dapatkan dari game tersebut dan ada tulisan replay buttonnya. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan, game yang saya buat ini merupakan game dengan genre dua dimensi action shooter yang berfokus pada pertarungan melawan musuh dan pengumpulan koin untuk mendapatkan kondisi menang. Melalui proyek ini, saya belajar tentang perancangan gameplay dan logika pemrograman, serta memahami proses pengembangan game dari konsep hingga bisa dimainkan. Game ini tentunya masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur dan peningkat tingkat kesulitan. Sekian dari presentasi proyek ini. Saya belajar bahwa membuat game bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga tentang proses berpikir atau mencoba dan memperbaiki. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas mohon maaf juga atas kekurangan dari kata-kata saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Jessel. Oke, saya setuju dengan quotes yang disampaikan sama Jessel bahwa dalam membuat sesuatu, entah itu game atau aplikasi atau apapun itu, terkadang kita berfokus ke hasil akhir saja, tapi kita melupakan proses yang dimana proses itu yang membentuk masing-masing dari kita yang membuat game atau membuat aplikasi itu bisa sampai di titik itu. Mister setuju. Dan gamenya juga oke. Dia mengumpulkan koin dan memusnahkan goblin ya berarti ya itu ya. Oke. Oke, mungkin ada titipan dari Miss Juvina untuk hasil PTM-nya. Mungkin Mister share screen ya. Oke,
Jadi uh, udah terlihat ya, harusnya udah. Oke. Jadi di sini nilainya adalah untuk coding dan literasi konsepnya, Jessel memahami konsep coding dan eksplorasi game dev, mulai dari desain, alur, debugging dengan cukup baik. Fokus selanjutnya adalah meningkatkan literasi coding kompleks, terutama penggunaan kelas dan teknik reuse untuk sprite, multiples enemies guna efisiensi pengembangan. Untuk coding application-nya sendiri, Jessel memiliki dasar coding yang baik, namun ia perlu membiasakan alur pengembangan game kompleks menggunakan banyak file JS berbasis kelas. Disarankan memperdalam literasi mengenai sintak tingkat lanjut untuk mendukung implementasi logika permainan yang lebih sistematis. Dan untuk karakternya sendiri, Jessel aktif selama proses pembelajaran dan juga sudah terbiasa untuk bertanya dan memiliki antusiasme dalam mempelajari coding. Keep up the good work. Mungkin itu aja titipan dari Miss Juvina, karena Miss Juvina berhalangan hadir untuk hari ini. Mungkin dari parents-nya Jessel ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih sebelumnya pada Mr. Puma. Saya pribadi terima kasih ya udah sampai sejauh ini untuk Time Doors beserta tim gitu. Siapapun juga yang handle untuk kelas anak-anak kita kayak gitu, saya percaya deh kalau di Time Doors itu yang terbaik untuk saat ini. Dan saya berharap sih semua anak-anak kita itu bisa maksimal dan bisa mengikuti teknologi stack-stack yang ada, yang apa ya, yang sedang in di pasaran seperti itu. Itu aja sih. Good luck buat Time Doors Academy dan anak-anak kita semua. Thanks, Mr. Puma. Oke, terima kasih Pak atas kesan dan pesannya untuk kami para teachers dan terutama untuk Time Door sendiri. Oke, berarti semuanya sudah mempresentasikan masing-masing hasil dari gamenya dan berarti tandanya PTM kita hari ini sudah selesai. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata selama saya melead sebagai moderator pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih, Selamat Mister. siang semuanya. Selamat siang.